Halo Sobat Pembelajar dan pegiat pendidikan kejuruan di seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast kami, ruang reflektif dan inspiratif yang membahas strategi, inovasi, dan kolaborasi untuk masa depan pendidikan dan kewirausahaan. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan berikan like jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Yuk kita kembangkan bersama ekosistem pendidikan yang relevan dengan tantangan zaman. Headphone pada episode kali ini, kita akan mengupas secara mendalam tentang mengembangkan ekosistem bisnis berbasis pengetahuan, EB2P, untuk Teaching Factory, TFA, SMK. Sebuah langkah inovatif dan strategis untuk menumbuhkan kewirausahaan di kalangan guru dan siswa sekolah menengah kejuruan. Dalam era transformasi industri dan digitalisasi yang begitu cepat, pendidikan kejuruan dituntut untuk lebih dari sekadar menyediakan keterampilan teknis. Pendidikan kejuruan harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal, inkubator inovasi, dan pencetak wirausaha muda berbasis teknologi. Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah integrasi Teaching Factory atau TFA dengan kerangka ekosistem bisnis berbasis pengetahuan, EB2P. EB2P bukan sekadar konsep teknis, tapi merupakan ekosistem hidup, di mana pengetahuan, praktik, teknologi, dan kolaborasi berpadu dalam satu sistem yang saling menguatkan. Dalam konteks SMK, EB2P berfungsi sebagai landasan untuk membangun budaya kewirausahaan yang berbasis pengalaman dan pembelajaran nyata. Langkah pertama dalam membangun ekosistem ini adalah melakukan analisis kebutuhan dan peluang. Setiap daerah memiliki potensi bisnis lokal dan kebutuhan industrinya masing-masing. Dengan menggali secara mendalam kebutuhan tersebut, SMK dapat merancang program Teaching Factory yang selaras dengan permintaan pasar dan peluang kerja. Setelah memahami kebutuhan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan program pembelajaran yang menyeluruh. Ini bukan sekadar soal teori atau praktik semata, melainkan bagaimana teori bertemu dengan praktik dalam konteks nyata yang menuntut solusi inovatif. Siswa perlu diajak untuk tidak hanya mempelajari keterampilan teknis, tetapi juga berpikir secara kewirausahaan. Kunci dari kesuksesan TFA berbasis EB2P adalah kolaborasi dengan industri. Industri bukan lagi sekadar mitra pasif, tetapi aktif terlibat dalam proses pendidikan, dari kurikulum, mentoring, hingga penilaian hasil karya siswa. Kolaborasi ini membuat pengalaman belajar menjadi lebih kontekstual dan menyiapkan siswa untuk tantangan kerja sesungguhnya. Untuk mendukung transformasi ini, pendampingan dan mentorship menjadi kebutuhan. Praktisi industri, pengusaha lokal, dan alumni sukses dapat menjadi mentor yang mendampingi siswa dan guru dalam membangun kepercayaan diri, memperkuat kemampuan, dan memetakan peluang bisnis. Selain itu, penting juga disediakan pelatihan kewirausahaan yang berkelanjutan. Aspek manajemen, perencanaan bisnis, keuangan, hingga strategi pemasaran perlu dikuasai siswa dan guru. Kita tidak ingin siswa hanya bisa membuat produk, tapi juga bisa menjual dan mengembangkan usahanya. Tentu saja semua itu perlu didukung oleh infrastruktur dan peralatan yang memadai. Lab produksi, perangkat lunak, koneksi internet, dan bahkan studio mini untuk produksi digital, semuanya penting untuk menghidupkan Teaching Factory secara nyata. Salah satu bentuk konkret hasil dari Teaching Factory adalah penciptaan produk dan layanan. Disinilah siswa belajar bagaimana membangun sesuatu dari ide hingga ke pasar. Untuk itu, sekolah perlu membangun platform e-commerce atau bekerja sama dengan marketplace untuk memasarkan produk siswa. Agar karya siswa lebih dikenal luas, penting juga diselenggarakan event dan pameran bisnis secara rutin. Acara seperti ini tidak hanya ajang unjuk gigi, tapi juga membangun kepercayaan diri siswa dan membangun jejaring dengan komunitas industri. Tak kalah penting adalah pelibatan komunitas lokal. Teaching Factory yang baik adalah yang tumbuh dari dan untuk komunitasnya. Bekerja sama dengan koperasi, BUMDes, atau usaha lokal dapat memperkuat ekosistem yang mendukung kelangsungan usaha siswa. Lalu, jangan lupakan peran jaringan alumni. Alumni bisa menjadi mentor, investor, bahkan pembuka jalan kerja bagi adik-adiknya di SMK. Jaringan ini juga bisa menjadi kanal penting dalam memperluas pasar produk siswa.
Seluruh proses ini tentu memerlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dunia berubah cepat, dan pendidikan kejuruan pun harus adaptif. Gunakan data dan umpan balik untuk memperbaiki sistem, materi, dan pendekatan pengajaran. Salah satu pendekatan yang kini mulai digalakan adalah pembelajaran berbasis pengalaman. Ini berarti siswa bukan hanya belajar dari buku, tapi dari proyek nyata, tantangan dunia bisnis, dan kesalahan yang mereka hadapi dan atasi. Yang tidak kalah penting adalah pengembangan soft skills. Komunikasi, empati, kerja tim, dan pemecahan masalah adalah keterampilan yang menjadi pelengkap dari kemampuan teknis dan wirausaha. Dan terakhir, berikan sertifikasi atau pengakuan yang bisa diakui di dunia kerja atau dunia usaha. Ini akan menjadi nilai tambah dalam CV mereka dan memberi mereka kepercayaan diri yang tinggi saat bersaing di pasar. Dengan semua langkah ini, Teaching Factory berbasis EB2P akan mengubah wajah SMK dari sekolah keterampilan menjadi pusat inovasi dan kewirausahaan lokal. Kita tidak hanya mendidik siswa untuk bekerja, tetapi juga untuk menciptakan pekerjaan. Ini bukan hanya pendidikan, tetapi revolusi ekonomi dari akar rumput. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jika Anda tertarik untuk mengembangkan Teaching Factory SMK di wilayah Anda, atau ingin menjalin kerjasama dalam pelatihan dan pengembangan ekosistem bisnis berbasis pengetahuan, silakan hubungi kami di haitan.rahman@inosi.co.id. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan bagikan episode ini ke rekan-rekan Anda agar semakin banyak orang yang terinspirasi untuk membangun masa depan pendidikan kejuruan yang lebih cerdas dan berdampak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat berinovasi dan berkarya untuk Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya.